Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bang Long Hafiz, dan tetap di channel YouTube-nya Bang Long Hafiz. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara bagi pengguna awal dari Photoshop atau pemula dalam aplikasi Photoshop ini. Jadi yang akan saya ajarkan adalah bagaimana dasar-dasar bagi seseorang untuk menguasai Photoshop. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan kita dalam menggunakan Photoshop tersebut. Kalau saya itu biasanya menggunakan Photoshop untuk membuat cover buku. Jadi setiap ilmu yang kita dapat akan berbeda-beda caranya, baik cara menggunakan toolnya, peralatan yang di dalamnya, kemudian pengenalan dari isi di dalam fitur Photoshop tersebut juga akan berbeda-beda. Dan saya juga merupakan orang yang otodidak. Saya belajar aplikasi Photoshop ini otodidak, jadi akan berbeda caranya dengan yang dipelajari oleh orang lain. Langsung saja, Photoshop yang saya gunakan di sini adalah Photoshop CS6 yang portable, dan langsung saja kita buka. Nah, ini adalah Photoshop CS6. Kalau misalnya laptop kawan-kawan di rumah itu tidak memadai, dapat menggunakan Photoshop CS4 karena Photoshop CS4 itu juga lumayan ringan dan bisalah kita gunakan untuk melakukan pekerjaan dengan Photoshop CS4 tersebut. Tapi fiturnya akan berbeda dengan Photoshop CS6 ini. Oke. Pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu apa saja fitur yang ada di Photoshop ini. Bagi pemula, ini adalah hal-hal dasarnya saja. Jadi kita harus mengetahui dulu ruang kerja dari Photoshop ini. Jadi di sini ada file ini biasanya kita buka untuk lembaran baru. Shortcutnya itu Ctrl N, kemudian open, di sini Ctrl O. Kemudian ini adalah yang saya sebutkan adalah yang biasa saya gunakan ya. Kemudian saya biasa menggunakan save dan save as di sini. Kemudian saya juga biasa menggunakan import import ini biasanya kita gunakan ketika ingin memasukkan hasil scan dari printer. Selanjutnya di bagian edit ini jarang saya gunakan. Paling yang saya gunakan di sini adalah undo, step forward, step backward, kemudian cut copy itu ya sudah biasalah, paste, kemudian free transformnya juga di sini. Kemudian selanjutnya itu di image ini biasanya di sini untuk mengubah jenis gambar. Biasanya ada bitmap, ada index, ada JPEG, RMB dan CMYK. Kemudian adjustment ini adalah untuk pengaturan warna dari foto. Kemudian ada auto, di sini ada auto tune, auto contrast dan auto color. Ini adalah otomatis untuk mengubah warna. Kemudian di sini ada image size ini untuk mengubah ukuran dari gambar yang kita buat. Kemudian canvas size itu adalah layarnya. Kemudian image rotation ya seperti kita tahu rotasinya. Kemudian ada crop, trim, duplicate dan lain-lain. Kemudian di layer juga ada beberapa fitur yang ada di sini. Ini semuanya dapat kita gunakan tidak hanya di bagian layer ini, tapi dapat kita gunakan di daerah kerja kita di sini. Karena layer ini juga sudah ada di sini. Nih, perhatikan. Istilahnya layer ini adalah ibarat kaca. Kenapa saya ibaratkan sebagai kaca? Karena layer itu nanti akan ditimpa-timpa. Makanya supaya tidak bingung, kawan-kawan ikuti terus video saya ini. Dan video bagian pertama ini hanyalah video sebagai pengenalan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Adobe Photoshop ini. Oke, selanjutnya ada filter, 3D,
6 ya. Window ini ya seperti inilah. Ada workspace. Kemudian, nah ini adalah fitur dasarnya. Kemudian kita di sini ada toolbarnya atau toolboxnya. Yang pertama itu kita pelajari dulu fungsi toolnya. Ini adalah selection tool atau move tool. Move tool ini digunakan untuk memindahkan atau menggerakkan gambar yang ada di layar kita. Kemudian ada selection tool, kalau tidak salah namanya saya di sini. Rectangular navigate tool, oke. Kemudian selanjutnya ada lasso tool. Kemudian ada quick selection tool, ini untuk seleksi biar cepat ya. Di sini ada crop ini untuk memotong. Kemudian ada eyedropper tool, ini jarang saya gunakan. Kemudian ada stop healing brush tool, ada brush tool, clone stance tool, ada history brush tool, kemudian magic eraser tool. Nah ini adalah yang paling sering saya gunakan. Ini untuk menghapus secara cepat background dari foto yang akan kita edit. Kemudian di sini ada eraser tool. Jadi saya biasa digunakan di sini adalah eraser tool dan magic eraser tool. Kalau misalnya layarnya atau backgroundnya itu satu warna, saya biasanya menggunakan magic eraser tool. Tapi kalau misalnya warnanya berbeda-beda, ada warna hijau, ada warna kuning dan lain-lain, saya menggunakan eraser tool. Karena kalau misalnya kita menggunakan magic eraser tool, warna yang ada di dalam objek juga akan ikut terkena. Maka dari itu biasanya saya menggunakan eraser tool. Selanjutnya di sini ada paint bucket tool, kemudian ada blur tool, dodge tool, kemudian ada pen tool, kemudian ada horizontal type tool. Ini biasanya untuk teks ya, membuat teks. Kemudian ada ini apa namanya? Ada pad selection tool, ada rectangle tool. Ini biasanya untuk membuat garis, kotak atau lain sebagainya. Ini kalau misalnya kita buat tekan shape tool di sini, custom shape tool. Nah, ini ada jenis-jenis shape-nya. Bentar ya. Nah, ini dia. Ada bentuk tanda panah, surat dan lain-lain, semuanya ada di sini. Oke, kemudian ada hand tool di sini. Kemudian ada zoom. Untuk zoom di sini, zoom biasanya saya gunakan shortcut control plus tambah atau control plus kurang. Itu untuk mendekatkan atau menjauhkan. Dan di sini adalah palet warnanya. Oke. Kita beralih ke sini. Ini ada layer. Layer ini adalah ruang kerja kita, nanti akan ada di sini. Kemudian ada channels, ada pads. Oke. Nah, ini adalah ruang kerja dasar kita. Oke, sudah dapat dipahami. Maka akan kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana cara membuat layar kerja. Terima kasih, saya ucapkan sampai bertemu di video berikutnya.